Ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Tas, mobil, liburan kemana, dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa. Itu senangnya luar biasa dia. Kan memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh, dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Mari kita mulai kajian kita, ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita akan belajar dari beliau, Thorstein Veblen, yang berhubungan dengan leisure class. Leisure class itu kelas, sebenarnya makna letternya kelas nganggur. Cuma ini maksud beliau ada satu kelas di masyarakat itu tidak kerja apa-apa, tidak beraktivitas apa-apa, tapi kaya. Jadi kebalikannya nanti working class, kelas pekerja. Tapi justru mereka inilah nanti yang statusnya tinggi di masyarakat. Nah, kenapa kok bisa lahir Pak kelompok seperti ini? Awalnya sebenarnya model kapitalisme. Diawali dari bergesernya masyarakat primitif ke masyarakat kelas. Jadi dalam sejarahnya manusia ada fase dari istilahnya Veblen ya, masyarakat barbar menuju masyarakat yang berkelas. Jadi dulunya mungkin nomaden, pindah-pindah, kemudian bercocok tanam, kemudian membagi pekerjaan. Nah, dengan membagi pekerjaan ini nanti ada pekerjaan yang sangat penting, sangat produktif, sangat dominan. Ada yang pekerjaan tidak penting. Pada akhirnya nanti kelompok yang kuat mendominasi, yang memegang tadi alat-alat produksi, memegang modal tanah dan lain sebagainya, ini akan jadi kelas dominan. Yang kedua, munculnya kepemilikan pribadi. Kalau sebelumnya barang-barang itu milik bersama, tapi begitu tidak nomaden lagi, bertani, tinggal di satu tempat, mulai dibagi-bagi. Ini tanahku ya, jatahmu yang mana? Ini nanti ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Akhirnya yang dapat banyak ya menguasai. Bisa mengontrol yang punyanya sedikit atau tidak punya apa-apa. Saya sebenarnya kemarin punya sedikit sih, tapi karena ada kebutuhan mendadak, ya sudahlah, tak jual saja, saya tukar dengan kebutuhan tadi. Terus lama-lama nanti ada yang luas sekali penguasaannya. Yang ketiga, ya kapitalisme tadi, industrialisasi. Jadi ada kelompok borjuis, ada kelompok proletar.
Bourgeois ini nanti cenderung melahirkan leisure class, pemilik modal. Pekerja pabrik cenderung jadi workman class, atau kita sebut saja working class, kelas pekerja. Jadi akarnya di situ. Karena sejak awal kemudian ada mereka yang dominan, yang menguasai, ada yang terpinggirkan, lama-lama muncul kelompok yang kaya makin kaya tadi. Dari masyarakat yang semula nomaden, sekarang masyarakat yang tinggal kemudian membagi-bagi sumber daya, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, kemudian ada pembagian kerja, ada yang kerja di ranah produktif, ada di ranah yang kurang produktif. Di situ mulai lahir kelas-kelas. Kalau zaman sebelumnya, apa-apa bareng-bareng, kepemilikan bersama. Kalau perlu saling tukar. Aku punya apa, kamu punya apa. Aku butuh apa, kamu butuh apa. Kita saling bertukar. Bahkan nanti suami istri pun kerjanya bareng-bareng. Ke sawah bareng-bareng ke sawah. Tapi belakangan terus muncul pembagian-pembagian kerja. Yang laki-laki kerjanya di luar rumah, yang perempuan di dalam rumah. Yang di luar rumah dapat wilayah produktif, menghasilkan. Kerja di luar rumah kan dapat uang. Sementara yang perempuan dapat jatah di dalam rumah. Di dalam rumah dia tidak produktif. Meskipun kerja dan banyak, mungkin lebih capek daripada yang di luar rumah. Ibu di rumah itu kan mulai bangun sampai mau tidur lagi, ada saja yang dikerjakan. Bapak kerjanya di luar rumah, kadang-kadang di kantor. Jam 8 berangkat ke kantor, nanti sampai kantor ngobrol-ngobrol sama temennya, guyon-guyon, terus buka laptop, terus ngapain gitu, terus nanti sore pulang. Nggak terlalu capek sih, tapi kan alasannya kerja seharian lo ini. Terus akhir bulan dapat gaji. Yang itu terus sebagian diberikan ke istrinya. Kemudian dengan logik seperti ini kan terus muncul kalimat laki-laki mencari uang, perempuan menghabiskan uang. Ya kan, levelnya jadi jatuh. Kenapa? Dapat pembagian kerja yang tidak produktif. Padahal itu tadi dibagi bareng-bareng itu kesepakatan bersama. Wes biar yang dalam rumah ada yang ngurusi, ada anak segala, yang di luar rumah jatahnya suami. Tapi karena yang satu produktif, yang satu tidak, ya kan logiknya jadi begitu. Suaminya capek-capek nyari uang, istrinya menghabiskan uang saja. Jatuh sudah yang sebelah sana. Padahal itu tadi bukan maunya perempuan saja, memang kebutuhan hidupnya begitu. Baik, itulah terciptanya leisure class. Maka kata Veblen, hati-hati, leisure class ini wataknya konservatif. Dia ingin status quo saja. Status quo berarti kondisi sosial jangan berubah-berubah. Kenapa dia ingin begitu? Karena dia sedang enak. Karena dia sedang nyaman. Kalau kondisi sosial berubah, khawatirnya kenyamanan dia terusik. Maka perjuangan untuk mempertahankan status quo itu biasanya banyak didukung oleh kelompok leisure class yang mereka sekarang sedang mendapatkan kenyamanan. Perubahan-perubahan, meskipun ini kemajuan loh, ini mereka tidak akan setuju. Mereka ingin sistem lama tetap jalan, karena di sistem lama saya untung. Jadi mereka tidak punya ambisi untuk melakukan perubahan sosial. Yuk kita membuat masyarakat lebih adil, lebih rasional, pindah. Mereka tidak akan terlalu suka itu. Kenapa? Mereka sudah enak dengan situasi saat ini. Itulah kenapa kata Veblen, kelompok leisure class ini inginnya konservativisme. Ingin menjaga situasi seperti saat ini saja, status quo.
Baik, akhirnya masyarakat tidak jadi maju. Sulit sekali terjadi perubahan di tengah masyarakat. Kata Veblen, orang yang sangat miskin dan semua orang yang energinya sepenuhnya diserap oleh perjuangan untuk bertahan hidup sehari-hari adalah konservatif. Karena mereka tidak mampu memikirkan hari esok. Sama seperti orang-orang yang sangat makmur adalah konservatif. Karena mereka memiliki sedikit alasan untuk tidak puas dengan situasi seperti saat ini. Jadi sebenarnya ini quotes dari Veblen ini ingin menunjukkan bahwa perubahan sosial itu tidak gampang. Perkembangan itu tidak gampang. Kenapa? Orang miskin waktunya habis untuk bertahan hidup. Tidak mungkin mereka ada waktu untuk mikir besok gimana. Wong sekarang gimana saja masih bingung mereka. Energinya habis diserap untuk perjuangan hidup, bertahan hidup sehari-hari. Orang yang sangat kaya juga tidak akan memikirkan perubahan, kemajuan. Kenapa? Karena mereka sudah enak. Tidak punya alasan ngapain berubah, wong kayak gini saja sudah enak. Ngapain berubah, wong seperti ini sudah makmur. Jadi, maka perjuangan untuk membongkar kemapanan ini perjuangan yang pastinya sangat berat. Kenapa? Antara yang lemah dan yang kuat sama-sama tidak mau berubah, tidak ingin berubah. Kalau yang lemah tidak ada waktu untuk mikir. Kalau yang kaya tidak mau mikir karena sudah enak. Baik, ini penciri yang disebut konservativisme. Kita lanjutkan, kita masuk ke tema kita sekarang. Konsumerisme. Di antara kelakuannya leisure class yang paling memprihatinkan menurut Veblen adalah konsumtif. Konsumsi dijadikan gaya hidup untuk menunjukkan status dirinya. Kalau di Karl Marx kan, aku memproduksi maka aku ada. Siapa yang memproduksi, dia yang unggul. Tapi di era-era ini justru yang jadi simbol itu konsumsi. Kalian merasa hebat, merasa tinggi, merasa besar, tergantung yang kalian konsumsi. Kayak tadi loh, laptopmu merek apa, HP-mu merek apa, bajumu tipe apa. Itu kemudian jadi pembentuk identitasmu. Alah, jaket kayak gitu, paling 80.000. Nih yang saya pakai. Konsumsi. Jadi kalian mendefinisikan dirimu, menegaskan dirimu berdasarkan konsumsimu. Oke, motormu merek apa misalnya? Kalau motormu tahun 70-an, wah kamu di atau 80-an atau apa. Jadi ini yang dilakukan juga oleh leisure class. Maka mereka memberi barang-barang mewah. Tasnya bisa puluhan juta, ratusan juta mungkin kalau ada ya. Cuma kalau saya sebut ratusan juta kamu tidak nyampe. Mungkin ada ya ratusan juta. Mungkin kadang kalian kaget kan ada, segitu harganya. Terus kamu biasanya membandingkannya, itu kalau diberikan dawet, diberikan kerupuk, itu kan itu. Kamu kan selalu begitu membandingnya. Biasalah, itu level bawah memang begitu. Kalau ada orang beli mahal mesti begitu. Wow, itu kalau diberikan dawet mesti bisa renang gitu. Ini kalimatnya begitu. Biasa itu, kalimatnya level bawah begitu. Jadi ini gaya hidup mereka konsumtif. Isinya mengkonsumsi saja.
Jenis konsumsi yang pertama, ini konsep yang terkenal sekali dari Veblen, conspicuous consumption. Conspicuous consumption itu konsumsi yang menyolok, sengaja memang dipamer-pamerkan. Jadi konsumsi barang dan jasa secara menyolok yang tujuannya status sosial, bukan karena kebutuhan, bukan karena fungsi nyatanya. Ini yang disebut conspicuous consumption. Sengaja memang beli yang paling mahal. Padahal mungkin ada yang lebih murah dan sama saja, atau mungkin lebih fungsional, enggak. Tetap beli yang lebih mahal. Beli yang lebih mewah. Karena memang tujuannya untuk dipamerkan. Kan kapan itu saya pernah lihat ada video pendek yang pakai emas banyak sekali itu, kalau ngobrol tangannya diangkat terus kerincing-kerincing gitu. Itu gunanya apa begitu? Tidak ada gunanya, pamer saja memang. Jadi mungkin tujuannya biar orang lain sadar levelmu sudah jauh di bawahku. Oh, mungkin tetangganya karena panas terus beli juga yang kayak gitu. Nanti dia panas lagi, beli lagi yang lebih banyak lagi atau yang lagi biar bisa pamer. Ini yang disebut konsumsi yang menyolok. Jadi cirinya leisure class itu dia mengkonsumsi apa saja, tidak pertimbangan kebutuhan atau fungsi, tapi pertimbangan kemewahan dan pamer. Dan ini nanti tidak hanya barang. Nanti beberapa disindir oleh Veblen, termasuk olahraga, termasuk agama. Ya contohnya kalau di sini saya sebut tas, mobil, liburan kemana dan lain sebagainya. Tujuannya konsumsi yang menyolok ini menunjukkan kekayaan atau prestis. Yang kedua, membedakan diri dari kelas sosial yang lebih bawah. Yang ketiga, ingin dapat pengakuan atau kekaguman. Ya kayak kemarin ada rame-rame fenomena flexing, pamer. Itu kan sebenarnya ingin dijempoli, ingin dikagumi. Ya kalau kalian baik hati, ya jempolilah, kagumilah, bilang saja, wow luar biasa. Itu senangnya luar biasa dia. Karena memang tujuannya pamer. Itu kalau kalian komennya merendahkan, kayak gitu saja di rumah saya ada 4 itu. Oh, dia akan memamerkan lagi yang lebih dari itu. Karena memang tujuannya pamer. Dan ingin memperoleh kehormatan sosial. Tentu saja konsumsi yang pamer ini secara logis, secara filosofis, secara etis, bahkan secara religius adalah sesuatu yang negatif. Yang pertama, irasional, tidak masuk akal. Jadi jangan ditanya reasoningnya apa, mereka tidak punya reasoning, cuma ingin pamer, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin dikagumi. Yang kedua, memboroskan sumber daya, tidak ada gunanya. Eman-eman loh, anak cucu kita besok mungkin perlu juga disisain apa, kita habiskan semua sumber daya untuk senang-senang kita. Yang ketiga, memperluas jarak ketimpangan sosial. Jadi membuat saya dengan dia itu ternyata jauh sekali. Itu gap di antara yang kaya dan yang miskin
semakin jauh. Dan yang terakhir, mendorong budaya iri dan imitasi. Kalau kalian dipameri orang kemewahan seperti itu, alternatifnya kan dua. Kalau tidak kagum, yo iri. Jadi dua-duanya tidak sesuatu yang positif. Biasanya kalau sudah kagum atau iri, terus melakukan imitasi, niru. Kapan ya saya bisa beli laptop yang seperti itu? Karena kan apa? Harganya saja 20 juta. 20 juta itu yo UKT ku kuliah sampai lulus S2 itu. Cuma dapat satu laptop. Gimana caranya minta uang ke bapak ya? Gitu kan, terus kamu sampai gitu, itu membuat kamu terus berandai-andai ingin mengejar ke sana. Oke, ini budaya ini pada akhirnya tidak akan sehat karena orang akan berlomba-lomba bersaing menuju ke sana, menuju kemubadziran, menuju sesuatu yang tidak bermakna. Tapi high cost, biayanya besar. Apakah itu material, mental maupun spiritual. Lanjut. Konsumsi kedua, conspicuous leisure. Kalau tadi mengkonsumsi secara menyolok, kalau ini santai-santai secara nyolok. Yang dipamerkan tidak hanya barangnya, tapi juga ya leisure-nya mereka. Nah, tiba-tiba muncul di statusnya atau muncul di Instagramnya, healing nih tipis-tipis di Bali gitu. Terus kamu ya kan, tipis-tipisnya saja ke sana. Melepas penat sebentar di Hong Kong misalnya, kayak gitulah. Itu namanya kayak. Terus kamu iri, akhirnya kamu fotomu nongkrong di angkringan, kamu kasih background Paris misalnya. Terus kamu pamerkan itu. Oke ya, jadi memamerkan waktu luang secara demonstratif. Ini menegaskan saya tidak perlu kerja keras, uang saya sudah banyak. Jadi kerjaan saya ya senang-senang saja. Liburan, terus berburu, snorkeling, dan hobi-hobi mahal yang lain, golf, dan lain sebagainya sudah. Yang itu peralatannya mahal-mahal semua. Atau ini contoh ya dari Veblen, pendidikan, kursus ini, kursus itu, kursus bahasa Latin, ngaji filsafat. Nah iya kan ya Kak. Nah, kamu kan pamer berapa kali ngaji filsafat sudah. Oke, pengen buat orang iri bisa hadir di sini, terus kamu bisa hadir nih malam hari ini, ketemu langsung sama kita. Itu jenis conspicuous leisure. Kamu memamerkan betapa saya ini selalu waktunya santai. Acara-acara gini bagi saya biasa. Sertifikat seminar di kamar saya banyak. Saya suka pamer gitu. Jadi saudaramu yang mulai pagi sampai malam kerja, bisanya cuma iri lihat kamu. Kapan yo iso melu ngaji filsafat kok dapat shift malam terus misalnya. Kamu yang memameri dia. Itu conspicuous leisure namanya. Cuma ya levelmu ndak seperti leisure class. Ya kamu pamernya masjid, kalau mereka pamernya ya mumpung ada waktu luang umroh sebentar. Itu sudah ndak seperti kita sudah. Jadi semakin tegas kita bukan mereka, jarak kita jauh. Kok misalnya kalian bisa mameri terus saya juga umroh, dia mesti nambahin lagi. Saya kayak gini bisa setahun 4-5 kali. Kan.
Terus ditambah lagi. Terus yang sini akhirnya, kalau umroh aja kurang nih. Ini loh saya ndak umroh aja, nanti plus Turki loh saya. Oh, nanti saya plus anu loh gitu. Itu kan kita yang tiap hari harus kerja keras, nyari waktu kosong, liburnya ndak ada. Kalau libur gaji dipotong, itu kan ngelus-lus dodol, lihat yang kayak gitu. Kapan saya bisa begitu? Itu conspicuous leisure. Baik, ini jenis konsumsi yang kedua. Jenis konsumsi yang ketiga, conspicuous waste. Conspicuous waste itu konsumsi barang dan jasa yang pada akhirnya untuk dibuang. Nambah-nambahi sampah. Misalnya beli pakaian mereknya mahal, dipakai sekali, terus sudah malu pakai 2 kali sudah. Ini leisure class. Kemarin sudah dipakai, masa dipakai lagi? Padahal ya ndak kurang, ndak cacat apapun. Ini namanya conspicuous waste. Jadi beli apa-apa yang hanya untuk dibuang pada akhirnya. Bangun rumah pun mentang-mentang duitnya banyak, dibangun sebesar mungkin, seluas mungkin, sebanyak mungkin kamarnya. Wong satu rumah isinya 3 orang, kamarnya 12 misalnya. Nah ini conspicuous waste. Ya kalau ada fungsinya jelas sih tidak masalah. Kadang-kadang ya demi kemewahan saja yang sebagian besar ruangannya tidak digunakan. Untuk ruang masing-masing ada. Ini ruang keluarga, ini ruang nonton TV, ini ruang santai, ini ruang banyak. Ya, ruang tidur juga sendiri, nanti ruang tidurnya anak, ruang tidurnya pembantu, semuanya ada. Bandingkan dengan kos-kosanmu. Oh itu kan, yo di sini yo tidur Pak, yo belajar, yo nongkrong, yo semuanya di situ. Sak kamar itu 2 kali 3 meter. Nah, sementara dia seluas itu, ini namanya conspicuous waste. Tidak ngukur sebenarnya. Kalau ukuran keluarga saya ya mungkin idealnya sekian kamar, besarnya sekian. Tapi kan karena mengejar kemewahan tadi, jadi berlebihan. Kadang-kadang, wah ini sudah tidak bisa dikembangkan lagi, beli rumah lagi saja, beli tanah lagi saja. Tadi rumahnya terus banyak. Yang dia sendiri juga tidak tahu ini rumah banyak nanti buat apa. Biasanya pakai logika siapa tahu. Siapa tahu besok perlu. Siapa tahu besok butuh. Siapa tahu anak saya nanti memerlukan dan lain sebagainya. Ini persis seperti sindirannya Al-Quran tadi. Alhaakumut takasur, tidak ada habisnya. Ya kalau pakai logika siapa tahu, ya memang apa saja harus ingin kita beli, kita kuasai, kita miliki. Tapi kalau logikanya seperti itu, berapa banyak kemubadiran yang kita lakukan. Baik. Ya, ini jenis konsumsi yang ketiga. Jenis konsumsi keempat. Kalau ini menarik, vicarious leisure. Vicarious leisure itu kesantaian, ya leisure tadi, tapi yang sifatnya perwakilan. Vicarious leisure itu leisure yang dilakukan orang untuk mewakili orang lain sebagai simbol statusnya orang lain. Siapa yang melakukan vicarious leisure ini? Mungkin istrinya, mungkin pembantunya, mungkin anak-anaknya, demi menegaskan status suaminya, majikannya. Ini namanya vicarious leisure. Mereka ini memakai sesuatu, melakukan sesuatu bukan untuk dirinya, tapi untuk yang diwakili, demi menunjukkan status yang diwakili.
Mereka ini leisure, senang-senang, tapi untuk menunjukkan betapa hebatnya yang membuat aku bisa senang-senang seperti ini. Misalnya, istri dari seorang laki-laki kelas atas, kata Veblen. Dia ini tidak boleh masak, tidak boleh bekerja, tidak boleh ngapa-ngapain. Semua dilakukan oleh pelayan. Tugas utamanya apa? Tampillah dengan elegan, dengan mewah, keluar. Sehingga orang-orang tahu betapa kita ini kelas tinggi. Nah, ini berarti yang bermewahan tadi istrinya. Biar orang tahu betapa tingginya status suaminya. Nah, ini namanya vicarious leisure. Atau mungkin anaknya. Kemarin yang beberapa kasus itu kan yang flexing-flexing anaknya. Terus orang, wah ini anaknya kok begitu sih, tidak menjaga nama baik bapaknya. Loh justru dia keluar dengan kemewahan itu ingin menegaskan namanya bapaknya. Itu vicarious leisure. Mungkin kalau dia keluar dengan mobil jelek, baju compang-camping, dimarahi sama bapaknya. Kamu tidak menghargai bapak, jaga dong nama baik bapak. Masa naik mobil kayak gitu, masa pakai baju kayak gitu. Kemungkinannya begitu. Bikin malu saja. Jadi leisure class itu tidak selalu dirinya yang tampil, bisa diwakilkan. Bisa istrinya, bisa anaknya. Bisa juga pembantunya. Oh, ini pembantu juga kalau keluar kan dia nanti mestinya cerita-cerita. Maka diaturlah agar dia cerita yang menampakkan hebatnya majikannya. Demi apa? Memperkuat citra majikannya. Ah, saya itu di sini kerjanya jarang-jarang sih, tapi bonusnya luar biasa loh. Oh, setiap Idul Fitri saya dibelikan ini itu. Oh, setiap itu ini. Ini sebenarnya bagian dari ini tadi, vicarious leisure. Jadi menegaskan tingginya status orang yang dia wakili. Jangan sampai kalah loh sama pembantu yang lain yang di sana. Oh, di sana diberiin seragam mahal. Oh, di sini lebih mahal seragamnya. Di sini harus. Ini vicarious leisure. Baik. Jadi ada orang-orang yang hidupnya bermewahan, santai-santai, tapi tidak untuk menegaskan tingginya nilai dirinya, tapi menegaskan orang yang dia wakili. Sebenarnya diam-diam juga menegaskan betapa hebatnya orang yang dia wakili itu bisa menguasai orang-orang seperti ini tadi. Pembantunya, istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Baik. Ada 4 berarti ya tadi jenis konsumsi, vicarious leisure, conspicuous waste, conspicuous leisure, dan conspicuous consumption. Saya tidak tahu yang teman-teman biasa lakukan yang mana. Kemungkinan yang ini, yang terakhir ini. Yang terakhir, pecuniary emulation. Kalau ini meniru gaya hidup leisure class. Jadi meniru gaya hidup kekayaan orang-orang yang levelnya lebih tinggi biar dapat prestis. Jadi kita yang levelnya rendah ingin diakui setinggi itu. Jadi kita ingin juga disebut levelnya tinggi. Akhirnya apa? Kita meniru gaya hidup mereka. Kadang-kadang jadi boros luar biasa. Atau kadang-kadang karena saking kepepet ya bikin imitasi-imitasi. Orang kaya tasnya wah bisa puluhan juta, ratusan juta. Yuk bikin yuk yang versi KW saja.
Yang itu dari luar kelihatan persis sih, tapi rasanya seperti asli meskipun tiruan. Bisa saja begitu. Kenapa? Kita ingin disebut statusnya tinggi. Seperti kelas tinggi tadi. Ya seperti saya bilang, sebenarnya kan jangan-jangan diam-diam kita ingin ada di kelompok laser kelas ini. Nah, orang-orang tertentu sangat ingin ada di situ. Padahal sumber dayanya belum nyampe. Akhirnya apa? Casingnya saja, gayanya saja yang dia ubah untuk kelihatan kelas tinggi. Kalian kalau beli baju mikir kelas enggak? Biasanya mikir kelas itu yo merek, yo harga. Arahnya mesti ke situ. Kalau ada ke situ, hati-hati terjatuh ke sini. Pecuniary emulation. Emulasi itu peniruan. Jadi kita niru seperti mereka biar kelasnya dianggap seperti mereka. Kadang-kadang habis nonton drama Korea, terus lihat bajunya, keren ya baju kayak gitu, bagus ya. Terus kamu googling di Shopee, kamu ngecek Shopee, harganya kok mahal ya. Terus kamu cari yang murah. Ketemu yang murah, begitu dikirim wujudnya kayak terus kamu ngamuk-ngamuk. Ini padahal nggak seperti gambarnya ya, gambarnya bagus. Kita sering kejebak begitu. Kenapa? Semangat ingin niru yang kelas lebih tinggi. Baik. Oke, ndak mau barang yang ndak bermerek. Padahal kalau bermerek beneran yo akan jadi sangat boros. Mungkin ada di antara teman-teman yang saya ndak makan ndak apa-apa Pak, asal HP saya terbaru terus misalnya. Terus kamu banyak puasa, kamu sering-sering mepet-mepet temenmu yang sering ngejak nraktir dan lain sebagainya, kayak gini. Nah ini kemungkinan kamu kena gejala pecuniary emulation ini. Jadi semangat untuk meniru. Baik, kalau ini hasil cermatan saya ya. Di bukunya tidak ada, tapi bayangan saya masyarakat ideal yang diinginkan oleh Veblen itu seperti ini. Jadi yang pertama, masyarakat yang produktif. Jadi nilai seseorang itu tidak diukur dari dia punya apa, tapi diukur dari kontribusi nyatanya. Jadi tidak diukur hartanya berapa, gelarnya apa, keturunan siapa, tidak di situ. Tapi mari melihatnya dari kontribusi nyatanya. Dia memberi apa untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat. Yang kedua, menurut saya Veblen karena terlihat sangat kritis tadi terhadap konsumsi yang terlalu pamer, terlalu menyolok dan boros, beliau pasti menginginkan gaya hidup kita itu yang lebih sederhana dan fungsional. Kalau memang tidak perlu dan tidak penting, ya tidak harus kemudian kita memboroskan sumber daya kita untuk memilikinya. Yang ketiga, di salah satu buku beliau yang judulnya The Engineers and the Price System, beliau menyebut masyarakat harus dipimpin oleh para insinyur, ilmuwan, teknokrat, bukan kapitalis, aristokrat, atau pemilik modal yang tidak produktif. Jadi ya karena kalau dari leisure class yang tidak terbiasa bekerja, ya begitu harus bekerja, apalagi melayani masyarakat,
pasti akan sulit. Jadi Veblen membayangkan ada sistem ekonomi yang terencana secara rasional, efisien, sesuai kebutuhan masyarakat. Dan ini perlu para pemikir, perlu teknokrat ilmuwan, bukan para pemilik modal atau kapitalis. Kemudian dari banyak uraiannya, beliau sebenarnya ingin masyarakat itu mbok lebih egaliter. Kelas-kelas di masyarakat mbok jangan dilihat dari warisan kekayaannya atau silsilahnya, tapi dilihat dari partisipasi nyatanya dalam kerja dan pengetahuan. Kemudian menurut saya beliau juga ingin ada pergeseran paradigma, perubahan budaya. Dari budaya gengsi ke budaya etos kerja yang rasional. Dari hidup untuk dipamerkan menuju hidup untuk memberi kontribusi. Kalau pakai istilah filsafat bahasa dulu, dari pleasure life menuju meaningful life. Jadikan hidup kita berguna, bermakna. Dari gengsi ke fungsi. Ayo pertimbangan membeli apa saja, kalau bisa ya fungsinya, bukan gengsinya. Bukan berarti tidak boleh beli merek ini, beli merek itu. Kalau memang yang paling efektif fungsional merek itu, tidak masalah. Jadi kan awas salah paham ya dengan contoh-contoh di depan tadi. Bukan berarti tidak boleh, Pak, saya itu beli merek yang agak murah bisa, Pak, tapi jatuhnya jadi agak boros, Pak, karena nanti sekian bulan sudah harus ganti, sudah rusak. Makanya saya beli ini. Tidak masalah, berarti itu pertimbangannya fungsi. Yang tidak boleh apa? Pertimbangan gengsi. Pertimbangan gengsi itu kita tidak tahu efektivitas fungsinya. Yang penting yang sekarang tren ini ya Pak, yang sekarang dianggap berkelas ini ya Pak, itu namanya pertimbangan gengsi. Kemudian dari status simbolik menuju etos yang produktif. Jadi tidak sekedar simbol-simbol, punya gelar alhamdulillah, tapi implikasi dari gelar itu apa? Kita keturunan orang hebat alhamdulillah, tapi terus dengan keturunan orang hebat itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita kontribusikan. Jadi melihatnya dari sini, tidak berhenti di simbol-simbolnya. Oke ya. Ya cuma ini kesimpulan saya setelah baca bukunya Veblen.